Jadi, kita mulai webinar edukasi perpajakan yang bertemakan strategi efektif menghadapi sengketa pajak melalui proses banding. Oke, yang pertama, jadi apa sih itu banding pajak? Merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila masih tidak sependapat dengan hasil penyelesaian sengketa pada tahap keberatan. Banding diajukan terhadap surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan yang independen dari pengadilan pajak. Secara konseptual, banding merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diterbitkan oleh otoritas pajak dapat diuji kembali oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu, proses banding bukan sekedar sarana untuk menyampaikan ketidaksetujuan, melainkan forum hukum yang menguji apakah keputusan keberatan telah diterbitkan berdasarkan fakta, bukti, perhitungan, dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat. Banding tidak sama dengan keberatan. Jadi, banding merupakan tahapan setelah keberatan terhadap objek yang memang dapat diajukan banding. Oleh karena itu, sebelum menyusun surat banding, wajib pajak perlu melakukan bedah terhadap surat keputusan keberatan, antara lain dengan mengidentifikasi koreksi mana yang telah dipertahankan, koreksi mana yang dikabulkan sebagian, dan DJP mempertahankan koreksi dasar hukum yang digunakan. Selanjutnya, fakta yang dijadikan dasar keputusan. Apakah argumentasi wajib pajak dalam keberatan telah dipertimbangkan secara memadai? Dan yang terakhir, apakah terdapat kesalahan dalam penerapan ketentuan atau perhitungan pajak? Mengapa wajib pajak perlu memahami banding? Jadi, kita ulas materi sebelumnya. Sengketa pajak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap cash flow perusahaan, posisi laporan keuangan, beban pajak, kepastian hukum, reputasi perusahaan, hubungan dengan otoritas pajak, dan potensi sengketa lanjutan. Namun, sengketa pajak tidak berhenti ketika wajib pajak tidak menerima hasil pemeriksaan. Terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak wajib pajak tersebut. Jadi apa sih itu sengketa pajak? Sengketa pajak pada dasarnya timbul ketika terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan otoritas pajak mengenai penerapan ketentuan perpajakan, penentuan jumlah pajak, atau suatu keputusan atau tindakan dalam administrasi perpajakan. Perbedaan tersebut dapat muncul karena wajib pajak dan fiskus memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan pajak, fakta transaksi, dokumen pendukung, maupun perhitungan pajak. Dengan kata lain, sengketa pajak tidak selalu berarti bahwa salah satu pihak kesalahan. Sengketa dapat muncul karena terdapat perbedaan penilaian atau interpretasi terhadap suatu kondisi perpajakan. Jadi permasalahan yang dapat menjadi sengketa pajak sampai proses banding, di sini terdapat beberapa contoh yang umum, antara lain, yang pertama besarnya penghasilan atau peredaran usaha yang menurut Fiskus beda dengan yang dilaporkan wajib pajak. Yang kedua, biaya yang dapat atau tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dan yang ketiga, dasar pengenaan pajak atau DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN. Selanjutnya, pajak masukan yang menurut Fiskus tidak memenuhi persyaratan untuk dikreditkan. Selanjutnya, pajak keluaran yang menurut Fiskus seharusnya dipungut tetapi belum dilaporkan. Dan yang selanjutnya, PPh yang harus dipotong misalkan terkait PPh pasal 21, 22, 23, 26, atau PPh final. Selanjutnya, transaksi dengan pihak afiliasi dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selanjutnya, penghasilan yang dianggap belum dilaporkan oleh wajib pajak. Biaya yang dianggap tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha. Perbedaan pengakuan waktu terutang atau saat penghasilan atau biaya diakui. Dan selanjutnya yang terakhir, perbedaan interpretasi mengenai objek atau bukan objek pajak.
Namun, permasalahan tersebut tidak setiap perbedaan otomatis menjadi sengketa banding, dan ini merupakan hal penting yang perlu dipahami. Adanya perbedaan antara wajib pajak dan fiskus belum tentu berarti wajib pajak dapat langsung mengajukan banding. Jadi, secara sederhana, perjalanan suatu permasalahan dapat digambarkan dengan chart di bawah, yaitu perbedaan pendapat, yaitu melakukan koreksi atau penetapan pajak. Selanjutnya, wajib pajak melalui keberatan dan keputusan keberatan. Lalu, apabila masih tidak menerima, baru diajukannya banding. Artinya, banding ini merupakan salah satu tahapan dalam penyelesaian sengketa pajak, bukan tahap pertama ketika wajib pajak menemukan adanya perbedaan dengan fiskus. Jadi apa sih tujuan banding? Tujuan utama pengajuan banding bukan sekedar menyatakan ketidaksetujuan terhadap keputusan DJP. Banding bertujuan untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan pajak atas sengketa yang masih diperselisihkan. Melalui proses banding, wajib pajak memiliki kesempatan untuk yang pertama menjelaskan kembali fakta transaksi secara lebih komprehensif. Lalu yang kedua, menyampaikan bukti-bukti yang mendukung posisi wajib pajak. Dan yang ketiga, menguraikan argumentasi hukum secara sistematis. Keempat, menanggapi alasan yang digunakan oleh terbanding. Yang kelima, mempertahankan perhitungan pajak menurut wajib pajak. Dan yang terakhir, meminta agar majelis hakim memberikan putusan atas sengketa tersebut. Dengan kata lain, proses banding merupakan forum untuk menguji apakah koreksi pajak dan keputusan keberatan telah didasarkan pada fakta yang benar, bukti yang memadai, dan penerapan hukum yang tepat. Jadi posisi banding dalam penyelesaian sengketa pajak ini, banding merupakan tahapan lanjutan setelah keberatan. Oleh karena itu, banding tidak dapat diajukan secara langsung terhadap hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak. Jadi alur penyelesaiannya adalah yang pertama SPT yang disampaikan wajib pajak, lalu dilakukannya pemeriksaan pajak, selanjutnya penerbitan SKP, pengajuan keberatan, lalu terbitlah surat keputusan keberatan, lalu pengajuan banding, setelah pengajuan pengadilan pajak, selanjutnya pemeriksaan oleh pengadilan pajak, dan yang terakhir peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika memenuhi syarat. Nah, dari alur tersebut dapat dilihat bahwa banding berfungsi sebagai mekanisme kontrol keputusan yang telah diterbitkan pada tahap keberatan. Jadi di sini banding bukan sekedar mengulangi keberatan, meskipun isu yang disengketakan pada tahap banding pada umumnya berasal dari sengketa yang telah dibahas dalam keberatan. Banding tidak seharusnya hanya menjadi salinan dari surat keberatan, dan pada tahap banding, argumentasi harus disusun dengan lebih matang dan struktur. Wajib pajak perlu menghubungkan 4 unsur utama. Yang pertama, terdapat fakta, bukti, hukum, dan analisis. Untuk fakta sendiri, bisa dipertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam transaksi yang disengketakan. Dan yang kedua, bukti, dokumen apa yang membuktikan fakta tersebut. Lalu hukum, yaitu ketentuan perpajakan apa yang berlaku. Dan selanjutnya terdapat analisis, mengapa berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan tersebut, keputusan keberatan seharusnya dibatalkan atau diubah. Semakin kuat hubungan antara fakta, bukti, dan dasar hukum, semakin kuat pula posisi wajib pajak dalam proses banding. Selanjutnya, terdapat contoh sederhana. Misalkan dalam pemeriksaan DJP melakukan koreksi atas biaya jasa sebesar 5 miliar karena dianggap tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Wajib pajak kemudian mengajukan keberatan, namun DJP tetap mempertahankan koreksi tersebut dalam surat keputusan keberatan tersebut. Jadi, pada tahap banding ini, wajib pajak tidak cukup hanya menyatakan kami tidak setuju dengan koreksi biaya jasa yang tadi senilai 5 miliar. Wajib pajak perlu menjelaskan secara lengkap
bahwa jasa tersebut didasarkan pada perjanjian yang sah, jasa benar-benar telah diberikan, terdapat invoice, terdapat bukti pembayaran, terdapat laporan hasil pekerjaan, jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, pencatatan akuntansi dilakukan secara konsisten, berdasarkan ketentuan perpajakan, biaya tersebut memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Dengan demikian, banding berfungsi sebagai sarana untuk menguji kembali keputusan keberatan melalui pembuktian yang lebih terstruktur dan argumentasi hukum yang lebih komprehensif. Jadi di sini dijelaskan karakter utama banding pajak, terdapat aspek dan penjelasan. Jadi untuk aspek yang pertama yaitu sifat dan penjelasannya itu upaya hukum atas sengketa pajak, lalu pemohonnya itu wajib pajak yang tidak menerima keputusan keberatan, dan terdapat objek utama yaitu surat keputusan keberatan. Selanjutnya terdapat forum yaitu pengadilan pajak, dan selanjutnya fokus pemeriksaannya itu berupa fakta, bukti, penerapan hukum, dan perhitungan pajak. Dan yang terakhir yaitu hasil akhir dengan putusan pengadilan pajak. Untuk banding sendiri, kesalahan yang sering terjadi dalam memahami sengketa pajak adalah anggapan bahwa banding diajukan terhadap surat ketetapan pajak atau SKP. Padahal secara umum, objek utama banding adalah surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP. Dengan kata lainnya itu, ketika wajib pajak mengajukan banding yang sedang diuji oleh pengadilan pajak, bukan hanya koreksi yang dilakukan pada saat pemeriksaan, tetapi juga alasan dan pertimbangan yang digunakan DJP dalam menerbitkan surat keputusan keberatan. Oleh karena itu, sebelum menyusun strategi banding, wajib pajak harus terlebih dahulu memahami koreksi apa yang masih dipertahankan dalam keputusan keberatan, dasar hukum yang digunakan DJP, fakta-fakta yang dianggap relevan oleh DJP, selanjutnya bukti yang dijadikan dasar keputusan, dan yang terakhir alasan keberatan wajib pajak yang diterima maupun yang ditolak. Apa yang diperiksa oleh pengadilan pajak? Dalam proses banding, majelis hakim tidak hanya melihat hasil akhir berupa jumlah pajak yang harus dibayar, hakim akan menilai secara menyeluruh. Terdapat empat aspek, yaitu aspek fakta, aspek pembuktian, aspek hukum, dan aspek perhitungan. Yang pertama yaitu aspek fakta, apakah transaksi yang disengketakan benar-benar terjadi? Dengan contoh, pertanyaan, apakah jasa benar-benar diberikan? Lalu, apakah barang benar-benar diserahkan? Dan apakah penghasilan benar-benar diterima? Dan yang terakhir, apakah biaya benar-benar dikeluarkan? Dan yang kedua, aspek pembuktian, apakah fakta tersebut didukung oleh bukti yang memadai? Dengan contoh, aspek tersebut yaitu kontrak, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran, rekening koran, laporan pekerjaan, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, aspek hukum. Apakah ketentuan perpajakan telah diterapkan dengan benar? Dengan contoh, apakah biaya memenuhi syarat deductible expense? Apakah transaksi merupakan Apakah tarif yang digunakan sudah tepat? Dan yang terakhir, apakah koreksi transfer pricing sesuai prinsip arm's length? Dan yang terakhir, terdapat aspek perhitungan. Apakah jumlah koreksi yang dilakukan fiskus sudah akurat? Tidak jarang sekata terjadi bukan karena perbedaan interpretasi hukum, melainkan karena kesalahan perhitungan, kesalahan rekonsiliasi data, double counting, dan perbedaan periode pengakuan transaksi. Baik, selanjutnya perbedaan cara pandang keberatan dan banding. Jadi dari awal saya sudah menjelaskan bahwa keberatan itu tidak sama dengan proses banding. Jadi pada tahap keberatan, sengketa masih diperiksa dalam lingkungan administrasi DJP, sedangkan pada tahap banding, sengketa diperiksa oleh lembaga peradilan yang independen. Akibatnya, pendekatan yang digunakan juga berbeda.
Pada tahap keberatan, fokus utamanya yaitu menjelaskan koreksi yang tidak disetujui. Yang kedua, menyampaikan dokumen pendukung. Dan yang terakhir, meminta DJP meninjau kembali hasil pemeriksaan. Sedangkan pada tahap banding, fokus utama berubah menjadi membangun argumentasi hukum, menyusun strategi pembuktian, menunjukkan kelemahan argumentasi terbanding, dan meyakinkan majelis hakim bahwa posisi wajib pajak lebih tepat secara fakta dan hukum. Oke, selanjutnya terdapat mindset yang tepat dalam menghadapi banding. Banyak wajib pajak yang menganggap bahwa banding hanyalah kelanjutan dari surat keberatan, padahal dalam praktek, banding harus dipandang sebagai suatu proses litigasi perpajakan yang menuntut kesiapan dokumen, bukti, argumentasi hukum, serta strategi pembuktian yang terstruktur. Oleh karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan sebelum mengajukan banding bukan hanya apakah kita tidak setuju dengan keputusan keberatan, tetapi juga apakah kita memiliki dasar hukum yang kuat, apakah bukti yang tersedia cukup membadai, apakah terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh DJP, apakah terdapat kesalahan analisis fakta, apakah nilai sengketa cukup material untuk diperjuangkan, apakah probabilitasnya cukup tinggi. Di sini terdapat posisi banding dalam upaya hukum perpajakan. Ada tahapnya yaitu pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan, lalu yang terakhir PK. Jadi untuk pemeriksaannya sendiri, surat ketetapan pajak dengan forum DJP, keberatan dengan surat ketetapan keberatan dan DJP forumnya, dan banding yaitu surat keputusan keberatan dengan forum pengadilan pajak. Lalu ada gugatan, keputusan atau tindakan tertentu dengan forum pengadilan pajak, dan yang terakhir PK, yaitu putusan pengadilan pajak pada Mahkamah Agung. Mengapa banding diperlukan? Dalam prakteknya, tidak seluruh permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak dikabulkan oleh DJP. Terdapat beberapa kemungkinan hasil keputusan keberatan, yaitu seluruh permohonan keberatan ditolak, sebagian permohonan dikabulkan, seluruh permohonan dikabulkan, menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan yang terakhir mengoreksi kembali posisi pajak yang disengketakan. Apabila wajib pajak menilai bahwa keputusan tersebut masih belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau terdapat kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan, maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Siapa yang dapat mengajukan banding? Pada prinsipnya, pihak yang dapat mengajukan banding adalah wajib pajak atau pihak yang memenuhi ketentuan sebagai pemohon banding. Dalam praktek, wajib pajak dapat menggunakan pengurus, karyawan yang berwenang, atau kuasa hukum, kuasa wajib pajak sesuai ketentuan. Siapa saja pihak dalam proses banding? Yang pertama, pemohon banding, kedua terbanding, ketiga majelis atau hakim pengadilan pajak, dan yang keempat kuasa. Untuk pemohon banding sendiri, wajib pajak yang mengajukan banding, dan terbanding yaitu pejabat atau otoritas yang menerbitkan keputusan yang dibanding. Dan yang ketiga, majelis atau hakim pengadilan pajak yaitu pihak yang memeriksa dan memutus sengketa. Dan keempat, kuasa yaitu pihak yang mewakili atau mendampingi wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, apa yang bisa dibanding? Banding terutama berkaitan dengan surat keputusan keberatan. Tidak semua produk administrasi perpajakan otomatis menjadi objek banding. Oleh karena itu, sebelum menyusun strategi, lakukan identifikasi objek. Jadi, yang pertama, apa dokumennya? Siapa yang menerbitkan? Apa dasar hukumnya? Lalu, upaya hukum apa yang tersedia? Sini terdapat penjelasan banding versus gugatan. Jadi untuk banding sendiri umumnya terhadap keputusan keberatan, sedangkan gugatan terhadap objek atau tindakan tertentu sesuai undang-undang.
Lalu berangkat dari sengketa materi pajak, sedangkan gugatan dapat berkaitan dengan pelaksanaan keputusan atau penagihan. Untuk banding sendiri, pemohon banding dan gugatan yaitu penggugat dan lawannya itu terbanding, sedangkan jika gugatan yaitu tergugat. Syarat formal banding secara umum, surat banding harus memperhatikan yang pertama diajukan secara tertulis, menggunakan bahasa Indonesia, ditujukan kepada pengadilan pajak, memuat alasan yang jelas, melampirkan keputusan yang dibanding, memenuhi jangka waktu, memperhatikan ketentuan pembayaran pajak yang berlaku, dan yang terakhir memastikan kewenangan pihak yang menandatangani. Satu kesalahan administratif dapat mengganggu substansi sengketa yang sebenarnya kuat. Misalnya, wajib pajak memiliki argumentasi yang kuat. Koreksi biaya 5 miliar tidak tepat karena biaya tersebut benar-benar terjadi. Berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung argumen, invoice, bukti, dan pembayaran selaku bukti bahwa kita melalui proses banding. Dan didukung agreement, invoice, bukti pembayaran, serta laporan pekerjaan. Nah, apakah koreksi pajak tersebut benar atau salah? Menjadi apakah permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat diperiksa? Secara substansi, posisi wajib pajak cukup kuat, tetapi kemudian terdapat persoalan pada aspek formal, misalnya pengajuan melewati batas waktu, objek yang diajukan tidak sesuai dengan keputusan yang dapat dibanding, surat banding tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, dokumen yang dipersyaratkan tidak dilampirkan, pihak yang mengajukan atau mendatangani tidak memiliki kewenangan yang sesuai, dan yang terakhir, permohonan tidak memenuhi ketentuan administratif lainnya. Eh, Sempat dimention di slide sebelumnya dengan batas waktu. Di sini terdapat penjelasan batas waktu pengajuan secara umum 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan. Contoh, SK keberatan diterima pada tanggal 10 September. Maka, tim harus segera menghitung deadline berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi jangan gunakan masih ada waktu 3 bulan, tapi gunakan tanggal berapa tepatnya deadline dan kapan internal cut off di perusahaan masing-masing. Nah, angka waktu 3 bulan bukan berarti wajib pajak memiliki waktu yang longgar untuk memulai persiapan. Sejak SK keberatan diterima, segera tentukan tanggal batas pengajuan secara tepat dan tetapkan internal cut-off yang lebih awal agar tersedia waktu untuk review, melengkapi bukti, melakukan perbaikan dokumen, dan mengantisipasi kendala administratif sebelum deadline hukum. Nah, terdapat internal deadline versus legal deadline. Agak mudah dipahami, yaitu legal deadline bukan target deadline sesungguhnya. Misalkan, jika legal deadline itu 10 Desember, jangan membuat internal deadline itu 9 Desember, karena terlalu beresiko dan karena mepet. Nah, lebih baik melakukan skema deadline yaitu H-45 sudah finalisasi argumentasi dan H-30 finalisasi evidence dan H-21 review legal dan H-14 melakukan manajemen approval dan H-7 melakukan finalisasi filing dan hari H deadline yaitu deadline hukumnya. Nah, legal deadline seharusnya dipandang sebagai batas maksimal bukan target penyelesaian, dan menetapkan internal deadline secara bertahap jauh sebelum deadline. Tim memiliki buffer yang cukup untuk melakukan review, memperoleh persetujuan manajemen, serta mengantisipasi kendala administratif sebelum pengajuan banding dilakukan. Nah, dokumen apa aja sih yang harus segera dikumpulkan? Yang pertama itu terdapat dokumen regulatori
seperti SKP, surat keberatan, SK keberatan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan atas SPHP. Dan ada juga dokumen accounting seperti trial balance, financial statement, dan tax reconciliation. Dan yang terakhir terdapat dokumen transaksional seperti agreement, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran, bank statement, delivery dokumen, dan work report. Pengumpulan dokumen sebaiknya dilakukan segera setelah SK keberatan diterima, karena kekuatan banding tidak hanya ditentukan oleh argumentasi hukum, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak membuktikan fakta dan angka yang disengketakan. Nah, dokumen regulatory, transaksional, dan accounting perlu disusun secara terstruktur agar setiap koreksi dapat ditelusuri dari dasar pemeriksaan, transaksi yang mendasari, pencatatan akuntansi, hingga perhitungan pajaknya. Jadi membaca SK keberatan secara strategis itu adalah satu hal yang perlu diperhatikan juga. Jangan hanya membaca dikabulkan atau tidak dikabulkan, namun lakukan SK keberatan review. Jadi eh, bentuklah pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kita cari jawabannya, seperti pertanyaan apa koreksinya, berapa nilai koreksinya, apa alasan fiskus, apa dasar hukumnya, apakah argumentasi keberatan wajib pajak dijawab? Apakah terdapat fakta baru? Apakah terdapat kesalahan perhitungan? Apa yang masih dapat disengketakan? Nah, SK keberatan harus dibaca sebagai peta sengketa, bukan sekedar melihat apakah keberatan dikabulkan atau ditolak. Dengan memahami koreksi, alasan fiskus, dasar hukum, bukti, serta perhitungan secara menyeluruh, wajib pajak dapat dipertahankan dan membangun strategi banding yang lebih terarah. Jadi dari koreksi menjadi isu sengketa. Dalam menyusun strategi banding, wajib pajak tidak cukup hanya menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan koreksi. Pernyataan seperti kami tidak setuju dengan koreksi biaya masih terlalu umum dan belum menunjukkan apa sebenarnya persoalan yang harus dibuktikan dan diputuskan. Oleh karena itu, setiap koreksi perlu diubah menjadi isu sengketa yang spesifik dan dapat diuji, sehingga tim dapat menentukan fakta apa yang harus dibuktikan, ketentuan apa yang harus digunakan, dan bukti apa yang harus disiapkan. Dengan contoh, yang pertama koreksi fiskus. Fiskus melakukan koreksi atas biaya jasa sebesar 5 miliar karena dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Jangan hanya mengatakan wajib pajak tidak setuju dengan koreksi biaya jasa sebesar 5 miliar. Tetapi rumuskan menjadi isu. Apakah biaya jasa sebesar 5 miliar memenuhi persyaratan untuk dapat dikurangkan secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku? Setelah isu ditentukan tadi, analisis dilakukan secara sistematis melalui rule, fact, evidence, analysis, dan conclusion. Untuk rule sendiri, ketentuan perpajakan apa yang mengatur mengenai biaya yang dapat dikurangkan? Fact, apakah fakta sebenarnya mengenai transaksi jasa tersebut? Lalu evidence, dokumen apa yang membuktikan bahwa jasa benar-benar terjadi, diterima, dibayar, dan berkaitan dengan kegiatan usaha? Selanjutnya, menganalisis apakah fakta dan bukti yang dimiliki wajib pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku, di mana letak kesalahan atau ketidaktepatan koreksi fiskus. Dan yang terakhir, terdapat conclusion, berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan tersebut, apakah koreksi sebesar 5 miliar seharusnya dipertahankan, dikurangkan, atau dibatalkan. Intinya, koreksi adalah titik awal sengketa, sedangkan isu adalah pertanyaan spesifik yang harus dijawab melalui fakta, bukti, dan ketentuan hukum. Semakin jelas isu dirumuskan, semakin terarah pula strategi pembuktian dan argumentasi dalam proses banding. Membedakan fakta dan argumentasi. Jadi untuk fakta sendiri, misalnya PTA membayar jasa konsultasi sebesar 2 miliar kepada PTB.
Dan argumentasi wajib pajaknya itu jasa tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha PTA dan dapat dibuktikan melalui agreement, invoice, laporan pekerjaan, dan serta bukti pembayaran. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu menganggap bahwa pernyataan wajib pajak sudah cukup untuk membuktikan suatu transaksi. Sedangkan menurut kami transaksi tersebut benar, belum tentu berarti transaksi tersebut terbukti benar. Nah, dalam sengketa pajak, fakta dan argumentasi harus dibedakan secara jelas. Fakta menjelaskan apa yang benar-benar terjadi, sedangkan argumentasi menjelaskan mengapa fakta tersebut mendukung posisi wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pernyataan bahwa suatu transaksi benar harus didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi, bukan hanya berdasarkan pendapat atau keyakinan wajib pajak. Jadi, singkatnya, fakta harus dibuktikan, bukti harus dianalisis, dan argumen harus dibangun berdasarkan fakta dan hukum. Selanjutnya terdapat strategi argumentasi, dan ini salah satu hal yang penting di proses banding. Jadi, dalam menyusun argumentasi dalam sengketa pajak, jangan langsung menyimpulkan bahwa koreksi fiskus salah. Bangun argumentasi secara bertahap sehingga hubungan antara masalah, aturan, fakta, dan kesimpulan dapat terlihat dengan jelas. Gunakan pendekatan issue, rule, application, dan conclusion yang dapat disesuaikan dengan analisis fakta dan sengketa pajak. Yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu membuat isu, jadi apa yang sebenarnya dipermasalahkan, dan tentukan terlebih dahulu pertanyaan utama yang harus dijawab dalam sengketa. Misalkan, apakah biaya jasa sebesar 5 miliar memenuhi persyaratan untuk dapat dikurangkan secara fiskal? Dan yang kedua yaitu rule, aturan apa yang berlaku. Jadi identifikasi ketentuan perpajakan yang mengatur permasalahan tersebut. Dengan contoh ketentuan mengenai biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, terdapat fact, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini jelaskan fakta transaksi berdasarkan kondisi, ya sebenarnya bukan berdasarkan asumsi. Dengan contoh, PTA menggunakan jasa konsultasi PTB berdasarkan agreement menerima hasil pekerjaan dan melakukan pembayaran sebesar 5 miliar. Lalu yang keempat, terdapat application, yaitu bagaimana aturan tersebut diterapkan pada fakta. Nah, ini merupakan bagian terpenting hubungan fakta yang terjadi dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, contohnya itu karena jasa tersebut memang benar diberikan dan digunakan untuk kegiatan usaha, lalu didukung oleh agreement invoice dan bukti pembayaran lainnya, maka transaksi tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan biaya yang dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, conclusion. Jadi, apa sih kesimpulan dari analisis tersebut? Berikan kesimpulan yang langsung menjawab isu berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan yang telah dianalisis. Dengan contoh, berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku, biaya jasa tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga koreksi fiskus seharusnya dibatalkan atau disesuaikan. Nah, yang pertama itu singkatnya tentukan masalahnya, lalu cari aturannya, selanjutnya jelaskan faktanya, selanjutnya hubungkan aturan dengan fakta, lalu melakukan kesimpulan. Nah, argumentasi yang baik bukan sekedar menyatakan bahwa koreksi fiskus salah, tetapi menjelaskan secara logis mengapa koreksi tersebut tidak dapat berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sini terdapat contoh analisis argumentasi banding sengketa biaya jasa, dan di sini latar belakang sengketanya itu misalkan dalam pemeriksaan DJP melakukan koreksi biaya jasa sebesar 5 miliar dengan alasan bahwa biaya tersebut tidak dapat dibuktikan secara memadai dan tidak memenuhi persyaratan untuk dikurangkan secara fiskal. Nah, wajib pajak telah mengajukan keberatan, namun koreksi tersebut masih dipertahankan seluruhnya atau sebagian dalam surat keputusan keberatan. Karena masih tidak menerima hasil tersebut, wajib pajak mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak. Dan sebelum mengajukan banding ke pengadilan pajak, siapkan
Apa yang sebenarnya disengketakan bukan sekedar apakah biaya jasa dapat dikurangkan, tetapi apakah keputusan terbanding yang mempertahankan koreksi biaya jasa sebesar 5 miliar telah tepat berdasarkan fakta transaksi, bukti yang tersedia, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, ini lebih mencerminkan isu dalam proses banding, karena yang sedang dipertahankan atau dipersoalkan adalah hasil keputusan keberatan tersebut. Lalu yang kedua, di case ini, yaitu rule, ketentuan apa yang menjadi dasar penilaian. Nah, karena tadi sengketanya itu jumlahnya 5 miliar, jadi identifikasi ketentuan PPh yang mengatur mengenai biaya yang dapat dikurangkan, hubungan biaya dan kegiatan usaha, persyaratan material dan formal, serta ketentuan lain yang relevan dengan jenis transaksi yang disengketakan. Nah, tujuannya ini bukan sekedar mengutip pasal, tetapi menentukan standar hukum yang harus digunakan untuk menilai apabila koreksi terbanding memang tepat. Dan yang ketiga yaitu fakta, apakah yang sebenarnya terjadi? Jadi wajib pajak menggunakan jasa konsultasi dari PTB berdasarkan agreement atau kontrak. Nah, jasa tersebut harus benar-benar diberikan, digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, ditagihkan melalui invoice, dibayarkan oleh wajib pajak, dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Fakta tersebut kemudian harus dibandingkan dengan alasan koreksi dan pertimbangan dalam SK keberatan. Lalu selanjutnya terdapat evidence, apa yang membuktikan fakta tersebut. Untuk membantah koreksi, wajib pajak menyiapkan agreement, invoice, work report, bukti pembayaran, bank statement, general ledger, dan dokumen pendukung lainnya. Jadi setiap bukti harus memiliki fungsi yang jelas. Misalnya work report yaitu membuktikan bahwa jasa benar-benar diberikan. Dan bank statement membuktikan pembayaran. Lalu agreement menjelaskan dasar dan uang lingkup jasa, dan GL menunjukkan pencatatan transaksi. Dan yang terakhir terdapat analisis atau application, di mana letak permasalahan koreksi. Setelah fakta dan bukti dikumpulkan, wajib pajak perlu menguji apakah alasan yang digunakan terbanding untuk mempertahankan koreksi masih dapat dipertahankan setelah dibandingkan dengan fakta dan bukti yang tersedia. Misalnya, terbanding menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup bahwa jasa benar-benar diberikan. Maka wajib pajak tidak cukup menjawab, kami tidak setuju. Tapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta karena jasa didukung oleh agreement, laporan pekerjaan, invoice, bukti, pembayaran, dan bukti pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa jasa benar-benar telah diberikan dan digunakan dalam kegiatan usaha. Kemudian, bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan perpajakan yang relevan. Dan selanjutnya membuat conclusion, apa yang diminta wajib pajak dalam banding, dan berdasarkan case ini, apakah alasan fakta dan bukti serta ketentuan lalu dianalisis. Wajib pajak menyimpulkan bahwa terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa koreksi biaya jasa sebesar 5 miliar tidak seharusnya dipertahankan sepanjang seluruh persyaratan perpajakan yang relevan dapat dibuktikan telah dipenuhi. Oleh karena itu, dalam surat banding, wajib pajak dapat meminta agar koreksi tersebut dibatalkan atau disesuaikan sesuai dengan hasil pembuktian dan ketentuan yang berlaku. Di sini terdapat pengajuan proses banding melalui e-tax court. Jadi di e-tax court ini sistem informasi elektronik pengadilan pajak untuk pendaftaran, pengelolaan perkara, dan persidangan secara elektronik. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu SK keputusan keberatan. Nah, wajib pajak menerima SK keberatan dari DJP banding dan diajukan paling lama 3 bulan sejak SK keberatan diterima yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu menyiapkan dokumen banding. Siapkan dokumen yang diperlukan seperti surat banding, SK keberatan, bukti pembayaran pajak, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu, jika ingin
eh, melalui proses banding ini dengan login e-tax court menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu registrasi atau permohonan banding dengan pilih menu permohonan, kemudian pilih permohonan banding untuk memulai pengajuan banding. Selanjutnya, terdapat formulir yang harus diisi dan di bawahnya terdapat upload dokumen. Jadi, upload surat banding dan dokumen pendukung dalam format PDF sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang ketujuh, melakukan kirim atau submit permohonan. Lalu sebelum itu periksa kembali data dan dokumen, kemudian klik kirim untuk mengajukan permohonan banding secara elektronik. Lalu selanjutnya terdapat tanda terima surat banding atau TTSB. Jadi sistem ini akan menerbitkan tanda terima surat banding sebagai bukti bahwa permohonan telah diterima. Lalu selanjutnya, proses sengketa atau persidangan. Jadi, permohonan akan diproses dan dilanjutkan ke tahapan persidangan secara elektronik, yaitu e-court, sesuai jadwal yang ditetapkan. Dan yang terakhir, putusan banding. Jadi, pengadilan pajak akan mengeluarkan putusan banding, putusan dikirimkan melalui sistem e-tax court. Nah, Bapak, Ibu, dan teman semuanya bisa login e-tax court melalui link tersebut itaxcourt.satpp.kemenke.go.id. Jadi untuk kesimpulan materi pada webinar kali ini, banding merupakan instrumen perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk memperoleh pemeriksaan yang independen atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP. Dalam proses ini, pengadilan pajak akan menilai kembali seluruh aspek sengketa, mulai dari fakta, bukti, dasar hukum, hingga perhitungan pajak yang disengketakan. Banding bukan sekedar hanya melawan keputusan pajak, tetapi tentang membuktikan bahwa posisi wajib pajak memiliki dasar yang kuat. Dan dalam proses banding, pengadilan pajak akan menguji sengketa secara menyeluruh, mulai dari fakta, bukti, dasar hukum, hingga perhitungan pajak. Karena itu, keberhasilan banding tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki argumen yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang mampu membuktikan argumennya secara sistematis dan meyakinkan. Jadikan proses banding bukan hanya sebagai upaya mempertahankan hak, tetapi sebagai proses untuk memastikan bahwa pajak yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, karena dalam sengketa pajak dalam proses banding bukan hanya siapa yang benar, tetapi siapa yang mampu membuktikannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan eh, mudah-mudahan edukasi ini akan menjadi edukasi yang baik. Proses banding, sekian dan terima kasih.